Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel media informasi dan seputar dunia pendidikan. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Untuk kali ini kita akan menginformasikan tentang ASN, teman-teman. Jadi seringkali kita mendengar istilah ASN, aparatur sipil negara. Jadi ya berdasarkan dari PAN-RB. Jadi untuk aparatur sipil negara, istilah itu, dan seringkali ada yang menyebut perbedaan dengan P3K. Jadi berdasarkan dari PAN-RB dan diunggah oleh Kemendikbudristek. Jadi kalian tentu sering mendengar sebutan aparatur sipil negara atau ASN. Jadi perbedaan antara PNS dan P3K berdasarkan Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi untuk ASN adalah bekerja pada instansi pemerintah. Lantas perbedaannya dengan PNS dan P3K. Untuk pegawai negeri sipil atau PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi untuk PNS atau ASN adalah kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasar perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Jadi untuk P3K adalah berdasarkan perjanjian kerja jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk selengkapnya kita simak berikut. Jadi perbedaan PNS dan P3K. Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Untuk ASN yaitu PNS ada dua, yaitu dan P3K, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk PNS, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk P3K, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi untuk PNS adalah kepegawaian yang menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan untuk P3K adalah dengan jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya untuk batas usia, jadi saat melamar CPNS dan P3K. Untuk PNS usia minimal 18 tahun, usia maksimal 35 tahun berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 1/2017. Sedangkan untuk P3K yaitu usia minimal 20 tahun, jadi usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Juga ini berdasarkan pasal 16. Untuk tahapan seleksi CPNS dan P3K. Sedangkan untuk PNS atau pegawai negeri sipil melalui seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Sedangkan untuk P3K
melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dibagi 3, yaitu secara manajerial, teknis, dan sosial kultural. Untuk pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Jadi untuk yang PNS, pemberhentian kerja dengan predikat tertentu. PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN. Untuk P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja yang berakhir. Nah, ini berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja bila mana berakhir, lalu meninggal dunia atas permintaan sendiri, dan perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Selanjutnya, tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati berdasarkan PP nomor 49/2018 tentang manajemen P3K. Untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Jadi untuk P3K bisa seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kedudukan PNS dan P3K. Jadi untuk PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan, sedangkan untuk P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri PAN-RB nomor 76/2022. Tidak dapat mengisi JBT Pratama. Gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Untuk PNS, gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan, dan P3K sama secara gaji dan tunjangan kerja dan tunjangan kemahalan. Dibedakan yaitu untuk PNS adalah ini merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintahan pusat, dan tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintahan daerah, tunjangan resiko bahaya bagi jabatan tertentu, dan tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus, serta tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Jadi pada intinya untuk gaji dan tunjangan PNS dan P3K adalah sama, teman-teman. Jadi ini semuanya, ini juga gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan kinerja jadi bagi P3K di pemerintah pusat, dan tambahan penghasilan pegawai bagi P3K di pemerintahan daerah, dan tunjangan resiko atau bahaya bagi jabatan tertentu, serta tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus, dan tunjangan profesi bagi guru dan dosen berdasarkan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 dari PP nomor 49 tahun 2018. Sedangkan untuk batas usia pensiun PNS dan P3K, untuk PNS batasnya 58 tahun bagi pejabat administrasi, untuk P3K juga adalah 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan, dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Untuk PNS juga sama, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya untuk P3K. Untuk PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional, dan 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama untuk P3K. Setelah informasi sekilas, jadi ya perbedaan
PNS dan P3K. Mudah-mudahan sekilas informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih bingung tentang istilah PNS dan P3K. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.